Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudiansyah Warefubun dari IF02 dengan NIM 23115459. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas evaluasi pasca keempat. Yang pertama, memori internal. Memori internal dalam konteks sistem komputer adalah komponen yang menyimpan data dan instruksi yang diperlukan CPU untuk menjalankan program. Terdiri dari RAM yang bersifat volatil dan menyimpan data sementara, serta ROM yang bersifat non-volatil yang menyimpan instruksi dasar sistem. Peran dan fungsi memori internal meliputi yang pertama, menyimpan data sementara, yang kedua, eksekusi instruksi, dan yang ketiga, manajemen sumber daya. Selanjutnya yaitu dua jenis memori internal. Yang pertama RAM. Fungsinya menyimpan data dan instruksi sementara yang diperlukan CPU saat menjalankan program. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat daya mati. Tipenya terdapat dua tipe utama yaitu DRAM atau dynamic RAM yang perlu disegerakan secara berkala dan SRAM static RAM yang lebih cepat dan tidak memerlukan penyegeraan. Yang kedua, ROM. Fungsinya menyimpan data secara permanen, termaksud firmware dan instruksi dasar untuk booting. ROM bersifat non-volatile, sehingga data tetap ada meski daya dimatikan. Karakteristiknya umumnya berbentuk chip dan motherboard yang hanya dapat dibaca meskipun ada jenis ROM yang dapat ditulis ulang, flash ROM. Selanjutnya itu dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Yang pertama, penurunan performa. Yang kedua, keterlambatan pembaruan. Dan ketiga, kehilangan data. Contohnya yaitu sebagai contoh sebuah smartphone dengan kapasitas penyimpanan yang penuh tidak hanya akan mengalami penurunan performa, tetapi juga tidak dapat menyimpan foto atau video yang bisa sangat mengganggu saat momen penting terjadi. Selain itu, laptop dengan RAM yang kecil akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi berat, menyebabkan kinerja menjadi lambat dan tidak responsif. Selanjutnya itu proses penyimpanan data. Saat sebuah program dijalankan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pengambilan instruksi. Ketika program dijalankan, CPU mengambil instruksi dari memori yang menyimpan data aktif dan program yang sedang berjalan. Kedua, penyimpanan data sementara. Data yang diperlukan oleh CPU disimpan dalam sel-sel memori RAM. Setiap sel memiliki alamat unik untuk mengakses data dengan cepat. Yang ketiga, pemrosesan data. Data yang diambil kemudian diproses oleh ALU. Hal ini memproses ini juga disimpan kembali di RAM sebelum dikirim ke perangkat keluaran atau disimpan kembali. Yang keempat, manajemen memori. Sistem operasi mengatur alokasi memori, memastikan bahwa ruang yang cukup tersedia untuk program dan data. Dan yang terakhir yaitu perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal. Perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal mencakup peningkatan kecepatan dan efisiensi energi. Contohnya DDR5, SDRAM yang menawarkan bandwidth yang lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan pendahulunya DDR4. Ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat, mendukung aplikasi yang lebih intensif seperti gaming dan komputasi awan. Dampak dari kemajuan ini dapat meningkatkan kinerja komputer di masa depan dengan mempercepat pemrosesan data dan mendukung
multitasking yang lebih baik, sehingga meningkatkan pengalaman. Sekian dari saya Fahrudiansyah Warifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.